pecahan desimal. Sama ya, dalam penjumlahan pecahan desimal itu tidak jauh berbeda dengan penjumlahan bilangan biasa. Yang perlu kalian perhatikan yang pertama dalam penjumlahan pecahan desimal yaitu letak bilangannya. Jadi yang harus pertama kali lakukan adalah letak bilangannya. Jadi harus sesuai ya. Terus yang kedua yaitu jumlahkan setiap anggota. Jumlahkan setiap jumlah anggotanya. Jumlah anggota yang mana? Yang tadi yang telah diletakkan sesuai tempat bilangan. Contoh misal sini ada 0,328 ditambah 1,25 misal. Ingat, yang pertama letak bilangannya itu harus diperhatikan. Bagaimana caranya? Bisa menggunakan penjumlahan beruntun ke bawah. Misal 0,328. Di sini perintahnya letak bilangannya harus diperhatikan. Artinya apa? Jadi yang letaknya ada koma itu dengan koma lagi sejajarkannya. Berarti di sini jumlahnya itu kalau jumlah beruntun 1,25. Nah, ini cara menjumlahkan pecahan desimal. Maka tinggal kita jumlahkan hasilnya. Ini 8, 2 tambah 5, 7, 3 tambah 2, 5. Jangan lupa komanya ditulis. Koma 0 tambah 1, 1. Nah, inilah hasilnya. Ini hasil penjumlahan pecahan desimal. Jadi letaknya harus diperhatikan ya. Komanya dengan yang koma lagi di sini. Sini 0 koma, di sini 1 koma. Nah, ini harus sejajar ya. Jadi peletakan seperti penjumlahan pada bilangan biasa, pada pecahan desimal pun sama cara pengerjaannya. Stop dulu. Dimisalkan 0,15 tambah 0,642. Berapa hasilnya? Ya, sama seperti yang pertama. Kita tulis dulu 0,15. Ingat, peletakan yang sejajar tadi, yang koma dengan yang koma berarti ditambah 0,642. Seperti ini pengerjaannya. Tinggal ditambah. Berarti ini hasilnya 2. Yang ini hasilnya 9. Yang ini hasilnya 7. Koma, ingat komanya di bawah 0. Maka ini hasil dari penjumlahan pecahan desimal 0,15 ditambah 0,642. Selesai. Penjumlahan berbagai bentuk pecahan. Berbagai bentuk pecahan. Oke, artinya apa? Penjumlahan dari berbagai bentuk pecahan. Bisa pecahan biasa ditambah pecahan campuran, pecahan biasa ditambah pecahan persen, pecahan campuran ditambah pecahan desimal, atau sebaliknya. Jadi kita harus sudah paham. Nah, kebetulan di sini ada contoh, misal
25% ditambah 1/2. Bagaimana cara mengerjakannya? Bisa ini menjadi persen semua atau jadi pecahan biasa semua. Oke. Cara pertama Bapak tulis ya. Cara yang pertama pilih. Ini 25% ini kalau ditulis ke dalam bentuk pecahan biasa itu sama dengan 25/100 ditambah 1/2 ya. Kemudian boleh kita perkecil, boleh ya. Misal kalau ini disederhanakan atau diperkecil, ini bisa dibagi 5, yang ini atau langsung aja ini dibagi 25, yang ini juga dibagi 25. 25 dibagi 25 menghasilkan 1/100 dibagi 25 hasilnya 4 ditambah 1/2. Selanjutnya yang perlu kita perhatikan adalah ini mengenai penyebut. Kebetulan yang dulu Bapak jelaskan sebelum kita libur itu penyebutnya berbeda. Bagaimana cara menyelesaikannya? Bisa dengan kelipatan atau bisa juga dengan dikalikan. Kebetulan di sini bentuknya kelipatan. Artinya apa? Kelipatan 2, kelipatan 4. Nah, di kelipatan 2 dan kelipatan 4 ada gak angka yang sama? Bisa. Kelipatan 2 berarti 2, 4, 6, 8, 10 dan seterusnya. Kelipatan 4, 8, 12, 16 dan seterusnya. Cari angkanya yang sama. Nah, kebetulan yang pertama sama, di sini ada angka 4, di angka 8. Maka kita ambil yang angka 4 saja. Nah, ya. Penyelesaiannya gimana? Kemarin 4-nya dibagi 4 dulu, dibagi. Nah, hasilnya berapa? 4 dibagi 4. Hasilnya kita tulis di sini 1. Dikalinya yang mana? Nah, dikalikan dengan penyebut yang ini. Dikali 1. Tandanya apa? Tambah. Kemudian yang mana Pak kerjainnya ini? 4 dibagi 2. Nah, masih dibagi. Maka didapatkan hasil yaitu 2. Ini hasilnya. Dikalikan dengan penyebut yang ini. Kali 1. Penyebutnya sudah sama. Berarti tinggal kita tulis. Per 4. 1 kali 1, 1. Tambah 2 kali 1, 2. Maka didapatkan hasilnya adalah 3/4. Nah, ini penyelesaian kalau dibuat menjadi pecahan biasa semua. Selanjutnya berarti kita tinggal merubah ya. Cara kedua jadi persen. Kebetulan ini ada 25% tambah 1/2. Nah, berarti kita hanya tinggal merubah ini menjadi bentuk persen. Jadi artinya dia harus jadi per 100. Berarti gimana? Berarti tinggal kali 50. Yang bawah dikali 50, maka yang atas juga dikali 50. Pembilangnya maaf. Berarti didapatkan hasilnya itu 1 kali 50, 50 ditambah per 2 kali 50 per 100. Nah, ini dia sudah menjadi persen. Berarti kalau ditulis di bawah lagi 25% ditambah ini sama dengan 50/100 itu sama dengan
Maka didapatkan hasil dengan dijumlahkan tinggal dijumlahkan, berarti 25 tambah 50 menjadi 75%. Ini udah selesai. Boleh menggunakan cara yang kedua, boleh menggunakan cara yang pertama. Mungkin itu saja. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada yang kurang paham, bisa wapri melalui WA. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.